Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai materi dan soal-soal Olimpiade Kimia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan soal kita di eh, soal US National Chemistry Olympiad yang local exam. Jadi kita ngebahas soal ini. Kemarin sudah sampai soal nomor 10, kita membahas ke part 2-nya ya. Kita masuk ke ini. Dan ini bahasannya dari yang paling sederhana ya. Jadi mungkin materinya dari yang sangat sederhana juga. Seperti itu. Nah, eh, kita lanjut saja ke eh, materinya. Di soal nomor 11. Which liquid will not react with metallic sodium? Jadi kita diminta untuk mana cairan yang tidak bereaksi dengan logam natrium seperti itu. Nah, logam natrium itu adalah termasuk logam yang sangat reaktif. Jadi logam sangat reaktif dia bisa teroksidasi. Oke, dia bisa teroksidasi dengan mudah seperti itu. Nah, makanya otomatis dia sangat mudah untuk bereaksi. Nah, di antara semua eh, senyawa ini berarti otomatis kalau misalkan dia mudah teroksidasi, maka senyawa ini harus mudah tereduksi. Yang bisa bereaksi itu adalah senyawa-senyawa yang bakalan nanti tereduksi. Nah, dari semua senyawa ini, yang paling sulit untuk tereduksi tentu saja adalah mineral oil. Jadi minyak. Makanya biasanya em, sodium itu, logam natrium atau logam alkali lain itu biasanya disimpan dalam minyak gitu, mineral oil ya. Jadi dia tidak mudah untuk bereaksi. Kalau air itu jelas bereaksi ya, karena air juga nanti bisa tereduksi, sangat mudah tereduksi menjadi H2. Etanol juga sama, dia nanti tereduksi menjadi H2 dan karbon tetraklorid juga meskipun tidak sereaktif air maupun etanol, tapi dia juga tetap bisa bereaksi dengan si sodium. Sodium itu natrium ya, natrium. Sehingga yang paling tidak bereaksi itu adalah B, mineral oil. Nah, ini sebenarnya pengetahuan umum ya, pengetahuan umum. Jadi teman-teman harus ya sedikit baca-baca lah seperti itu. 12 entalpi molar dari larutan garam yang terlarut that dissolve uh, endothermical. Jadi dia terlarut dalam entalpi molarnya itu terlarut secara endotermis. Secara endotermis artinya delta H-nya positif ya. In water. Is measure diukur melalui cup eh, cangkir kopi, kalorimeter yang seukuran cangkir kopi, yang beratnya diketahui. eh that what by weighing seperti itu. Then the adding mass salt water and temperature of dissolve if water is present cup before weighing. It was effect. Jadi gini intinya kita pengen dia kan si larutan garam. Jadi ketika garam itu kita larutkan dalam air, itu dia akan entalpi molarnya itu bakalan positif, bakalan endotermis, artinya dia bakalan positif ya. Terus ini diukur dengan cara apa? Di sini ada cangkir, cangkir kopi, eh, kalorimeter yang berupa cangkir ini. Terus kemudian diisi oleh air dengan massa tertentu yang diketahui. Terus dan diukur temperaturnya. Jadi kita punya T awal ya, T1. T1 kita punya. Nah, terus kemudian ditambahin garam yang masanya diketahui juga ke dalam air. Nah, ini masukin nih garam. Garam. Nah, eh, jika some water is initially present before the weighing amount water is added, what's effect on the experiment? Jika air eh, pada awalnya sebelum dimasukin garam itu udah ada di after salt dissolve if some water is initially present weighing amount
What effect of sebentar. Kok weighing unknown amount of distilled water into the cup and measuring this temperature. Adding to the water and measure if some water is actually present in the cup before the weighing. Oh ya ya ya. Jadi gini, eh salt dissolve. Jadi kita diminta bagaimana kalau misalkan di sini jadi sebelum dimasukin penambahan air itu udah ada air sebelumnya gitu. Jadi kita diminta efeknya itu seperti apa. Yang jelas kalau efeknya itu untuk delta H-nya itu selalu tetap ya. Jadi delta H-nya itu tidak berubah dari kondisinya. Jadi dia tetap selalu tetap. Artinya apa? Artinya delta H-nya itu selalu positif gitu. Selalu positif karena dia selalu positif. Sebentar. Oh, ini dibandingin dengan ini. Delta H resolution. Sebentar. Oh, kita bandingin ya. Berarti delta H kan selalu positif. Sorry, sorry. Berarti kita bandingin antara delta H yang terukur dengan delta H yang sebenarnya. Jadi gini, delta H yang sebenarnya itu adalah ketika nggak ada air sebelumnya. Ketika nggak ada air sebelumnya, maka diukur. Sementara di sini ada air nih. Ada air sebelumnya, terus kemudian diukur. Nah, kalau misalkan di sini ada air, berarti otomatis apa? Kalornya sebagian itu pasti mengalir ke air yang udah ada sebelumnya. Berarti otomatis apa? Otomatis yang terukur itu pasti jadi lebih kecil delta-nya karena eh, apa? Sebagian kalornya mengalir ke air yang sebelumnya udah ada. Berarti otomatis dia lebih kecil dibandingkan dengan delta H yang sebenarnya. Berarti otomatis yang bagian C seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ukur delta H sebenarnya nih, kita ukur garam terus sama air yang telah ditambahkan tadi, maka kita bakal mengukur terjadi delta T-nya. Nah, delta T-nya misalkan 2 Kelvin delta T-nya. Nah, tapi kalau sebelumnya udah ada ditambahkan air sebelumnya, itu delta T-nya itu pasti bakal mengecil karena sebagian kalornya itu masuk ke air. Jadi delta T-nya itu mengecil misalkan jadi 1 Kelvin. Nah, kalau delta T-nya jadi 1 Kelvin, otomatis yang diukur itu menjadi lebih rendah gitu. Kayak gitu. Delta H yang diukur menjadi lebih rendah dibandingkan dengan delta H yang sebenarnya. Maka bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian 13. Ketika air dikonversi, diubah menjadi gas, sorry, menjadi es ya, es pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, which following change heat flows of the system. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini misalkan ada air. Terus airnya ini mau diubah ke es itu, jadi es. Terus perubahan yang terjadi apa? Apakah panasnya mengalir keluar dari sistem? Nah, sistemnya ini air ya. Air yang menjadi es ya. Apakah panasnya bakal keluar dari sistem? Apakah volume dari sistem ini berkurang? Apakah tekanan uap dari air itu meningkat? Gitu. Apakah ikatan hidrogennya itu menjadi lemah? Kayak gitu. Sebentar. There is solid S, liquid water. Heat flows out the system. Sebentar. Nah, ini bisa banyak nih. Vapor pressure of water increase ini nggak mungkin. Kenapa? Karena eh, dia akan berubah jadi gas ya. Sorry, dia berubah jadi padat. Jadi harusnya dia menurun. Jadi ini salah. Harusnya vapor pressure itu menurun, bukan increase ya. Harusnya decrease. Nah, terus volume dari sistem meningkat, menurun, sorry. Nah,
ini justru tidak menurun ya, justru malah meningkat. Kenapa? Karena volume molar air itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan volume molar es. Kenapa? Karena rho air itu lebih besar dibandingkan dengan rho es. Jadi artinya apa? Kalau kayak gitu berarti volume molar air nanti lebih kecil. Kalau volume molar lebih kecil, berarti otomatis ketika dia berubah jadi es, dia malah membesar volumenya. Kayak gitu. Malah membesar volumenya. Berarti volume sistem decrease. Salah. Harusnya increase. Nah, seperti itu. Nah, terus nah di sini ada dua jawaban. Apakah heat flow out of the system? Apakah panasnya itu mengalir keluar? Ya, jadi mengalir keluar, artinya dia melepaskan panas. Atau hydrogen bond becomes weaker. Atau ikatan hidrogen menjadi lebih lemah seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat yang lebih masuk akal itu adalah yang A gitu. Sebenarnya secara kalau misalnya kita lihat dia hidrogen, apakah ikatan hidrogen yang menjadi lebih lemah? Enggak juga sih, enggak juga, enggak apa, kurang bisa dibuktikan sebenarnya. Kalau yang ini apakah jadi lemah atau jadi kuat? Tapi kalau jelas heat flows out system keluar, maksudnya keluar sistem, alias delta H-nya itu negatif, ya ini benar seperti itu. Oke. Nah, isomer C4H8O2 yang memiliki kelarutan dalam air paling tinggi. Kira-kira apa? Kira-kira tentu saja itu adalah D, yakni asam karboksilat. Seperti itu. Di sini antara D atau A nih ya, karena di sini ada dua jenis alkohol ya. Begitu. Cuman di sini kita bisa lihat meskipun di sini ada dua alkohol, diol, tapi rantainya itu ada 4 dan dia juga bisa menjadi ikatan hidrogen, tapi yang lebih cenderung buat larut sempurna sih kayaknya yang D ya. Karena dia karboksilat dan dia bisa melepaskan H+. Jadi lebih bisa cenderung untuk lebih larut, lebih mudah larut dibandingkan dengan yang A. Berarti jawabannya D. Mana senyawa yang memiliki titik didih normal paling rendah? Tentu saja ini adalah HCl. Nah, kenapa HCl? Karena gini, kalau misalnya kita lihat di sini, antara HI, HBr, dan HCl ya, itu dia ikatannya itu lebih ke arah ke ikatan van der Waals gitu. Kenapa? Karena perbedaan elektronegatifannya itu relatif lebih kecil dan dia van der Waals-nya lebih ke arah ke non dipol dengan non dipol. Kenapa? Karena perbedaan elektronegatifannya itu relatif kecil. Jadi kalau misalnya dilihat nanti pengaruhnya itu bukan dipengaruhi oleh momen dipol. Kenapa? Karena eh, perbedaan elektronegatifan dari H dengan I, H dengan Br, dan H dengan Cl itu relatif sedikit, sehingga lebih cenderung untuk dipengaruhi oleh ikatan Londonnya, sehingga otomatis dia bakalan berpengaruh di ukurannya. Jadi semakin besar ukurannya itu akan semakin besar titik didihnya. Seperti itu. Itu adalah konsep dari apa namanya? Ikatan atau interaksi London ya, gaya dispersi London. Nah, terus kenapa tidak HF? HF kan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan HCl, HBr maupun HI. Tapi kita harus ingat bahwa HF ini punya pengecualian karena dia memiliki ikatan hidrogen. Sehingga apa? Sehingga karena dia memiliki ikatan hidrogen, maka dia didihnya relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Sementara kalau ini bandingannya itu adalah ukuran. Jadi HI ukuran lebih besar dibandingin HBr dan HBr ukurannya lebih besar dibandingin HCl. Jadi normal boiling point-nya yang paling rendah itu adalah HCl. Seperti itu. Nah ini benar-benar pengetahuan itu harus luas ya kalau begini. Sebuah kontainer yang tersegel mengandung gas pada suhu 300 Kelvin sampelnya
yang mengandung etana dan neon. Oke. Or mixture of the two. Yang mengandung apakah mengandung etana murni, neon murni atau campuran keduanya ya. Pressure inside the container, temperature at this temperature is satu. Jadi tekanan dalam kontainer itu adalah 1 atmosfer. Ketika kontainer didinginkan 150 Kelvin dan tekanannya turun, drop jadi 0,37 atmosfer. What is the composition of the sample? The vapor pressure of C2H6 at 150 Kelvin is 0.10. Oh, the critical temperature of neon is 44 Kelvin. Jadi gini, pertama kalau misalnya di sini kita lihat critical temperature of neon is 44 Kelvin. Berarti otomatis apa? Otomatis temperatur kritis dari neon itu adalah 44 Kelvin. Sementara di sini temperaturnya itu adalah 150 Kelvin. Dengan kata lain apa? Kalau misalkan temperaturnya di atas temperatur kritis, itu udah pasti zat tersebut masih dalam gas. Artinya apa? Kalau misalkan suhunya 300 Kelvin, terus kemudian turun drop sampai suhunya 150 Kelvin, maka otomatis apa? Otomatis dia apa? Dia tetap dalam keadaan gas. Cuman karena suhunya turun, maka tekanannya juga turun ya. Karena tekanan itu berbanding lurus dengan suhu. Kalau misalkan mol dan volumenya tetap. Nah, kita lihat kalau misalkan semuanya neon ya, semuanya neon, maka dia bakalan turun dari 300 Kelvin menjadi 150 Kelvin. Nah, ketika suhunya turun, maka tekanannya juga bakalan drop. Di sini suhunya turun setengah kalinya, maka tekanannya juga bakalan turun setengah kalinya. Jadi kalau misalkan tekanan totalnya itu adalah 0,5 atmosfer, maka dia pasti pure neon. Oke. Kalau misalkan dia tekanan totalnya itu adalah 0,5 atmosfer, dia pasti pure neon. Nah, terus sekarang kita lihat di sini. Etana ya. Etana. Di sini nggak ada informasi nih. Apakah etananya itu ya? Etananya itu sebentar. Nah, di sini nggak ada informasi nih. Apakah etananya itu titik lelehnya berapa? Sorry, bukan titik leleh. Titik didihnya itu berapa? Kalau misalkan etananya itu titik didihnya di bawah 150 Kelvin, maka harusnya dia hanya mengandung 0,1 atmosfer. Kalau misalkan titik didihnya di bawah sebentar. Tekanan uap etana pada 150 Kelvin itu adalah 0,1 atmosfer ya. Berarti otomatis sebentar. Oh, berarti ini udah ini dia udah mencair ya. Tekanan uap pada 150 Kelvin itu ada 0,1 atmosfer. Oh, berarti dia udah mencair. Udah mencair. Karena harusnya kalau misalkan dia menguap, tekanan uapnya itu pasti bakalan sama dengan tekanan uap eh, jadi titik didih normal dari suatu zat itu adalah ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan normal, yakni 1 atmosfer. Berarti kalau misalkan dia tekanannya itu adalah 0,1 atmosfer, berarti dia belum mendidih. Artinya apa? Dia masih dalam bentuk cairan. Nah, kalau misalkan dalam bentuk cairan, kalau semua gas itu adalah etana, semua gas itu etana, terus diturunkan tekanannya menjadi 150 Kelvin, diturunkan suhunya menjadi 150 Kelvin, maka semua etana itu pasti bakalan mencair. Oke, semua etana bakalan mencair. Dan yang tersisa itu adalah gas etana yang dalam bentuk vapor pressure-nya. Yakni apa? Tekanannya 0,1 atmosfer. Jadi kalau misalkan tekanannya itu drop jadi 0,1 atmosfer, ya 0,1 atmosfer, maka semuanya itu udah pasti etana. Tapi di sini ternyata apa? Tekanannya itu
0,37 atmosfer. Berarti ini adalah tekanan dari campuran antara etana dengan neon. Begitu. Berarti mixture of ethane and neon. Seperti itu. Begitu. Berarti otomatis di sini kita bisa tahu bahwa tekanan neonnya itu di suhu 150 Kelvin itu sama dengan 0,27 atmosfer. Kenapa? Karena 0,1-nya itu pasti tekanan dari uap etana. Seperti itu. Oke. Sip. Nah, seperti ini. Ini adalah yang nomor 16. Nah, nomor 17. Mana statement pernyataan tentang sulfur melalui apa diagram fasa ini ya yang ditampilkan yang benar yang mana gitu. Monocline rhombic gas. Monocline sulfur dalam fase monocline itu tersublimasi pada 1 atmosfer, tekanan 1 atmosfer ketika sulfur rhombik dia tersublimasi. Nah, sekarang gini, kita lihat di sini. Sublimasi itu adalah perubahan dari padat menuju gas. Oke, padat menuju gas. Berarti di sini rhombik maupun monocline, ini keduanya itu adalah solid. Berarti rhombik itu bisa mengubah ke padat kalau misalkan tekanannya dari padat ke gas, artinya tersublimasi itu di sini. Kalau monocline itu di bagian sini. Oke, di bagian sepanjang ini adalah sublimasi dari monocline, sementara yang warna biru itu sublimasi dari monocline, sementara yang warna merah ini adalah sublimasi dari rhombik. Oke, rhombik sublimasi dari rhombik dan sublimasi dari monocline. Nah, sementara pada 1 atmosfer, nah 1 atmosfer itu tidak ada yang tersublimasi, dia pasti menjadi cairan dulu. Kayak gitu. Jadi artinya dia mencair dulu. Jadi tidak ada yang tersublimasi. Ini salah. Rhombic sulfur is less dense than monocline sulfur. Apa? Rhombic sulfur lebih kurang densitasnya dibandingkan dengan monocline sulfur. Jadi gini, ini sebenarnya bisa kita cari dari kemiringan ya. Kayak misalkan gini, kita tahu di air ya, di air itu diagram fase air itu bentuknya seperti ini. Nah, solid, liquid, gas. Sementara diagram fasa pada umumnya sebenarnya bentuknya kayak gini. Diagram fasa pada umumnya itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini solid, liquid, gas. Kita bisa perhatikan di sini. Di sini itu solid liquidnya itu miringnya ke kiri alias gradiennya negatif. Sementara kalau ini miringnya ke kanan. Itu adalah gradien positif. Kalau gradien negatif di sini adalah air, ternyata misalkan di sini ada CO2. Umumnya tuh sebenarnya seperti ini yang umum. Yang pengecualian justru air. Nah, kalau misalkan miringnya ke kiri berarti gradiennya itu negatif. Kalau gradien negatif berarti otomatis berarti rho dari solid ini dia lebih kecil dibandingkan dengan rho dari liquid. Nah, makanya kita selalu lihat bahwa liquid dari air itu pasti S-nya mengapung. Kenapa? Karena dari rho solid itu lebih kecil dibandingkan rho liquid. Sedangkan kalau CO2, CO2 ini kita bisa lihat kemiringannya itu ke kanan. Berarti otomatis apa? Rho solid ini nanti lebih besar dibandingkan dengan rho liquid. Seperti itu. Oke. Nah, maka kalau misalnya kita lihat di sini, ini miringnya ke kanan nih. Nah, berarti otomatis apa? Otomatis kalau miringnya ke kanan berarti rho monocline itu lebih besar dibandingkan dengan rho rhombik gitu. Berarti jawabannya ini benar. Gitu, yang B. Kayak gitu ya. Oke, jadi otomatis rho liquid itu rho monocline itu lebih besar dibandingkan dengan rho rhombik kayak gitu. Karena dia miringnya ke kanan ya. Kalau misalnya ke sini berarti otomatis apa? Rho rhombiknya yang lebih kecil gitu. Tapi ini lebih besar. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat coba pada temperatur di atas 190 Celsius monocline sulfur cannot exist at equilibrium.
Enggak, dia monocline bisa eksis di equilibrium di sini. Kan 1 atmosfer pada suhu nih. Nah, di sini kan masih ada. The conversion of rhombic sulfur to monocline sulfur is endothermic. Dari sini rhombik ke monocline adalah endothermic. Nah, ini nggak bisa dibuktikan di dalam diagram fasa. Seperti itu. Jadi cuman B. 18, aluminium mengkristal secara phase center cubic FCC. Dengan panjang itu eh, panjang rusuknya itu adalah 405 pikometer. Berapa identitas? Nah, FCC, nah ini harusnya belajar kristal ya. Nah, biasanya saya kasih di provinsi sih, cuman identitas kristal itu bisa kita hitung dari rho sama dengan Z. Z-nya itu adalah sebuah bilangan yang mewakili bahwa di dalam kisi kristal itu ada berapa banyak atom yang bisa masuk seperti itu. Untuk FCC itu Z-nya itu sama dengan 4. Sama dengan 4 Z-nya. Kayak gitu. Terus kemudian Z kali apa ya? Saya lupa. Ini Na kali V. Nah, ini Mr. Nah, seperti itu. MR-nya itu apa? MR-nya itu massa molar ya. Massa molar. Kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal ini masukin 4 dikali massa molarnya itu, massa molar aluminium itu 27 kalau nggak salah. Ya, 27 ya. Kalau saya ingat saya itu aluminium itu 27. Nah, 27 dibagi 6,022 kali 10 pangkat 23 kali volumenya 405 pikometer. Ini kita jadikan karena satuan sentimeter kubik kita jadikan sentimeter kubik. Berarti otomatis 10 pangkat min 12 itu meter, 10 pangkat min 10. 405 kali 10 pangkat min 10 pangkat 3. Nah, di sini kita tinggal cari saja identitasnya sini. Saya biasanya pakai wolfram ya di sini. Kita bisa lihat di sini wolfram alpha. Situ tadi itu oke, sebentar. Kok di sini nggak ada ya? Hmm, 4 kali 27 dibagi 6,022 eksponen 10 pangkat 23 kali 405 ya. Oh, sorry. Pian 400 sorry 45 kali 10 pangkat 10. Coba ini kita cek ya. Bracket on base. Nah, 10 pangkat min 10, sorry. Harusnya min 10 karena oh sorry, ini harusnya pangkat 3 juga. Pangkat 3. Nah, ini benar seperti ini, maka kita dapat 2,7. 2,699 atau 2,7 lah ya. 2,7 di sini apakah ada 2,7 gram per, nah sini ada 2,7 gram per sentimeter kubik. Berarti jawabannya itu adalah C. Di sini 2,70 gram per sentimeter kubik. Nah, kayak gitu. Oke, terus di sini 19, a container with 100 gram ice at 0
degree of Celsius, kontainer mengandung 100 gram es pada suhu 0 derajat Celcius. Ditempatkan dalam ruangan yang lembab dengan temperatur itu 40 derajat Celcius. Esnya meleleh, as water vapor condense into the container. Esnya meleleh dan sebagai air, uap air yang terkondensasi dalam kontainer. Asumsikan bahwa semua panas transfer ke kontainer comes from condensation. How much will have condensed in the container once this and has reached 40 degrees Celsius. Jadi gini, intinya adalah gini. Dia ada 100 gram es nih. Jadi intinya itu adalah kita punya 100 gram es. Nah, 100 gram es ini di kontainer itu di sini ada uap air nih. Uap air. Nah, kalau uap air itu yang namanya uap air pasti apa? Ya, uap air yang suhunya itu 40 derajat Celcius ya berarti ya. 40 derajat Celcius. Kenapa uap airnya bisa kayak gitu? Karena itu adalah tekanan uapnya. Tekanan uapnya kan berarti otomatis dia emang udah ada di sana kan gitu, udah normal ada di sana. Nah, ini karena suhunya 40 derajat Celcius dan lembab, kalau lembab itu berarti tekanan uapnya itu udah maksimum ya, udah maksimum di situ. Maka otomatis dia nanti karena di sini suhunya itu lebih rendah, maka uapnya ini bakalan mengalirkan kalor. Jadi kalornya itu bakalan mengalir dari uapnya ini ke es, sehingga esnya itu nanti bakalan meleleh seperti itu. Dan uapnya itu karena dia melepaskan kalor, maka uapnya bakalan terkondensasi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak air yang bakalan terkondensasi gitu untuk melelehkan air. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, pelelehan air itu adalah 334 Joule per gram. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat, berarti Q-nya itu harusnya Q lepas sama dengan Q terima. Ini asas Planck ya. Nah, Q lepasnya itu apa? Dari pelelehan air, yakni M kali L. Sementara Q terima itu dari apa? Hmm. Sementara Q terimanya itu adalah dari kondensasinya si uap gitu, M kali U. Nah, kita tinggal masukin aja M-nya itu adalah 100 gram. Kalor lembut dari es itu adalah 334. 334. Sementara masanya ini yang kita cari, kalor uapnya itu adalah 2260. Nah, berarti otomatis masanya itu adalah 100 kali 334 dibagi 2260. 100 kali 334 dibagi 2200. Oh, sorry. 334 2260. Ya, sebentar. Maka kita bisa dapat hasilnya itu adalah 14,78 gram. Nah, 14,8. Oke, berarti isi 14,8. Sementara yang terakhir ini tinggal kita hitung saja delta H reaksinya. Di sini kita bisa lihat entalpi pembentukan dari besi itu adalah minus 823. Berarti delta H reaksi ini kita tinggal cari 3 kali entalpi pembentukan CO2. Nah, entalpi pembentukan CO2 itu sebentar. Oh, ini 3 CO menjadi CO2 nih udah langsung ya. Berarti kita bisa iniin saja. 3 CO menjadi CO2 itu adalah
3 kali ini, minus 283,0 kali 3, terus ini FE3 on 2-nya itu ada di produk ya, berarti otomatis dia dikurang minus 825,5. Berarti otomatis di sini 283 minus 283 kali 3 minus 283 kali 3 dikurang berarti ditambah ya. Ditambah 825, oh sorry, 825,5 minus 23,5. Berarti otomatis minus 23,5. Nah, ini kita dapat. Nah, seperti itu. Jadi A. Ya, mungkin sekian saja untuk pembahasannya. Ini part 2 ya. Mungkin nanti dilanjut di pembahasan selanjutnya, di video selanjutnya. Masih ada banyak soal ya sampai 60. Ya, mungkin sekian aja untuk kali ini. Seperti itu. Oh ya, saya yang mengadakan pelatihan ya untuk sampai dari mulai Oktober tanggal 23 insya Allah kita mulai sampai 31 Januari. Itu ada pelatihan online via Zoom ya tiap hari Minggu siang kayak gitu. Untuk biaya dan eh, cara pendaftarannya itu bisa teman-teman cek di IG saya ya, Lukman_Alkim. Dan kalau mau tanya-tanya juga bisa lewat IG atau di komen saja. Ya mungkin sekian aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Ya mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.